Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ada yang minta tolong nih buatin PC dengan rentang harga 5 jutaan. Bukan 5 juta pas ya, apalagi kurang. Jelasnya lebih. Daripada penasaran, lanjut aja disimak videonya. Eits, yang baru mampir, nggak ada salahnya nih bantu channel ini biar makin berkembang lebih baik lagi nih ke depannya. Gampang kok, nggak pakai repot. Pencet tombol subscribe, tombol lonceng, atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Video kali ini cuma video referensi ya, tapi udah pernah kok dicobain kemampuan gamingnya. Masih sangat oke banget. Biarpun kalian ajak main di luar rumah. Maksudnya main di resolusi 1080p. Dan semua partnya baru, nggak ada yang bekas. Apalagi bekas luka di dalam hati. Maaf, itu saya. Nah, kira-kira apa aja part yang bakal dijadikan PC rakitan 5 juta kali ini? Yuk disimak aja satu persatu. AMD Ryzen 5 4500 3,6 GHz up to 4,1 GHz 6 core 12 thread. Harga Rp1,2.200.000 dengan garansi resmi 3 tahun. Ini adalah prosesor AMD 6 core termurah yang ready di pasaran. Harganya bersaing langsung dengan prosesor Intel Core i3 10100F ya. Tapi dari beberapa uji coba gaming maupun benchmarking, ternyata kemampuannya masih lebih baik dikit nih dibandingkan i3 10100F. Ini dikarenakan AMD Ryzen 5 4500 punya core lebih banyak ketimbang Core i3. Dan core banyak ini cukup membantu kalian nih ketika melakukan render video. So murah tapi gagah ya, cuma inilah pilihannya. Kekurangannya ya samaan sih ya dengan Core i3. Seperti interface PCI Express-nya masih 3.0. Begitupun juga NVMe-nya masih di 3.0. Kelebihannya kalau dibanding i3, prosesor Ryzen 5 4500 ini udah mendukung RAM kecepatan 3200 mAh. Asus A520MK harga Rp890.000 dengan garansi resmi hingga 3 tahun. Namanya ngejar murah, jelas mobunya kelas bawah. Itulah kenapa pilih A series ya. Ya kalau kalian mau lebih baik lagi, jelasnya ngambil motherboard B500 series. Tapi harganya bisa naik lagi nih. Dengan motherboard ini, kedepannya kalian bisa upgrade RAM maksimal 64GB kecepatan 3200 mAh nih tanpa usia-usian. Bisa upgrade prosesor hingga Ryzen 9. Ya walaupun nggak disarankan ya, karena performanya nggak bakal maksimal di motherboard kelas bawah seperti ini. Untuk yang lainnya udah cukup lengkap nih. Dari slot M2 NVMe, ya biarpun cuma sebiji ya, penting udah ada. Port USB 3.0 baik depan maupun belakang, 1 GB Ethernet dan lain sebagainya. ZADAK Twist 16GB 3200 mAh. Harga baru Rp550.000 dengan garansi resmi lifetime alias umur hidup. Standar PC murah sekarang mah wajib 16GB ya, dan masih sangat-sangat cukup buat saat ini. Bagi yang baru pertama dengar merek ZADAK, ini bukan merek aneh-aneh ya, beneran. Karena ZADAK adalah RAM besutan dari Apacer ya, so nggak usah pakai ragu kalau mau ngambil ZADAK. Untuk alternatif murahnya bisa ngambil tim Tickrete klasik nih dengan kecepatan yang sama. Tapi harganya ya rada mahal dikit ya. Ya syukur-syukur kalian bisa nemu yang lebih murah lagi. Nemu di mana bos? Di comberan. Ya elah, di marketplace bro, pakai nanya lagi. Tim MP33 512GB harga Rp430.000 nih dengan garansi resmi 5 tahun. Salah satu merek SSD andalan nih. Ya biarpun sampai sekarang belum dikirim sampel dari distri tim. Alasan saya kenapa pakai merek satu ini ya karena apa ya? Ya cukup puas ya. Dipuasin bos. Ya ampun bukan bro, aduh kemana coba pikiran. Maksudnya nggak ngecewain gitu loh. Oh ya, saya pakai versi 256GB nih, kondisi masih cukup baik walaupun udah dipakai kurang lebih 3 tahun. Ada penurunan di kesehatannya? Iya, namanya juga dipakai ya, tapi masih normal kok. Alternatifnya kalian bisa ngambil Silicon Power A55 512GB dengan harga lebih murah. Tapi sayang, garansi yang diberikannya kesunat 2 tahun nih. Udah balik bos. Apanya? SSD-nya. Bukan itu bro, aduh, bukan sunat anunya, tapi maksudnya kepotong. Alah, garansinya pendek, cuma 3 tahun. Parah, ngomong sunat malah kemana-mana nih. Phenom RX 550 8GB DDR5 harga Rp1,3 juta dengan garansi resmi 2 tahun.
Kalau ngomongin Vega baru, harga murah tapi performa oke punya, cuma GPU ini pilihannya. Sebenarnya bukan merek ini doang sih yang bisa dijadikan PC rakitan. Ada Aizuric, Furion, sama Tarasque. Cuma itu balik ke kalian ya, mau ngambil yang mana nih. Yang lokal punya ya Venom RX sama Furion. Kalau Aizuric itu punya luar ya. Kalau Tarasque, nggak tahu deh, ini lokal apa luar nih. Atau jangan-jangan interlokal. Itu telepon. Performa RX 580 ini nggak bisa disamain dengan RX 580 biasa ya. Ya karena versi ini versi sunat. Sunat lagi deh. Tapi benar sih, kemampuannya lebih rendah karena jumlah stream prosesornya lebih kecil ya dibanding yang biasa. Deepcool PK550D, harga Rp680.000, garansi resmi 5 tahun. Salah satu power supply murah yang layak untuk dibeli saat ini. Memang banyak ya di rentang harga yang sama kalian bisa pilih FPS misalnya, FSB. Tapi sayangnya garansi yang diberikan nggak selama Deepcool ya. Ya karena FSB HP Pro 550W cuma kasih garansi hanya 3 tahun. Yang ini 5 tahun ya. Dan kedepannya kalian masih bisa APGA ke RTX 3050 misalnya, pakai power supply satu ini. Atau AMD Radeon RX 6600 dan kalau kuat ya duitnya RX 6650 XT dari AMD tanpa harus ganti power supply. Enlight Z5 putih, harga Rp390.000. Garansi apa ya yang mau digaransin ya? Fan-nya kali ya. Ini bisa dibilang casing termurah dengan bonus 3 kipas di dalam paket penjualannya. Aslinya sih ya saya belum pernah nyoba ya. Cuma pernah lihat orang nge-reviewnya dan sepertinya cukup baik nih. By the way, ini casing dalam perjalanan ke rumah saya. Kunjungan bos. Ya kagak lah, ini bukan temen bro. Maksudnya lagi di order casingnya, cuma ya itulah. Belum nyampe sampai sekarang, karena ekspedisinya ya macam telek pitik ya. Sampai mana tadi bahasanya? Oh ya, casing ini hanya support MATX ya. Maksudnya motherboard ukuran MATX. Jadi pas dong dengan racikan PC kali ini. Biarpun yang lainnya non RGB, yang penting casingnya bling bling, warna putih lagi. Biar kelihatan cakep dan sedap dipandang mata. Oke, kita totalin dulu semua part PC di sini. Harga PC racikan kali ini hanya Rp5.460.000. Gimana? Murah kebangetan nggak sih? Tapi inget ya, ini harga barang doang, nggak termasuk ongkos kirim dan sebagainya. Dan kalau kalian nggak bisa ngerakit PC sendiri, ya pastinya kena jasa rakit ya. Masalah biaya yang berapa, ya nego aja dong sama orangnya. Bagi yang penasaran performa gamingnya, monggo pantengin aja di akhir video. Dan nggak cuma gaming doang ya. PC ini cukup bisa diandalkan buat editing nih, baik editing foto maupun video. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan racikan PC 5 jutaan kali ini. Mau request monggo, nanti saya buatin videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.